Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 30 Desember 2025, Pengadilan Negeri Surakarta akan kembali menggelar sidang lanjutan Citizen Lawsuit. Ini terkait dugaan keaslian ijazah Joko Widodo. Gugatan ini diajukan oleh dua alumni Universitas Gadjah Mada, Top Taufan dan Bangun Sutoto, yang sejak awal menuntut agar negara melalui mekanisme pengadilan membuka ruang pembuktian yang adil dan terbuka atas dokumen pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Jadi ini akan menjadi salah satu momen penting di akhir tahun ya. Sidang hari ini menjadi sangat penting bukan hanya karena perkara berlanjut, tetapi karena Jokowi sendiri kepada media menyatakan siap hadir dan siap menunjukkan ijazahnya. Itu bukan hanya ijazah sarjananya dari Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini dipersoalkan keasliannya karena diduga palsu, tapi dia juga akan menunjukkan ijazahnya mulai dari SD, SMP sampai SMA ya. Ini lengkap mulai SD sampai hingga perguruan tinggi. Jika itu benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi momen pertama Jokowi memperlihatkan ijazahnya secara langsung dalam forum hukum yang terbuka. Bukan sekedar klaim atau pernyataan sepihak yang boleh bolak-balik kita menyatakan itu ya. Dia menyatakan bahwa hanya akan menunjukkan ijazah ininya kepada kalau diperintahkan oleh majelis hakim gitu ya. Tapi kan dalam beberapa momen dia tampak sekali sengaja menunjukkan itu kepada wartawan, juga kepada para pendukungnya di rumahnya di Sumber Solo ya. Jadi penting dicatat, janji seperti itu bukan pertama kali disampaikan oleh Joko Widodo. Sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya, urusan hukum. Tapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Kalau dari nama tiga orang itu apakah boleh disebutkan yang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi? Ya nanti. Tebakan publik kan mesti sudah tahu Pak. Nanti. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya kan Jokowi memang menyatakan itu akan menunjukkan ijazahnya apabila diminta oleh majelis hakim. Jadi kalau hari ini ternyata Pak Jokowi itu tidak hadir, nggak usah terlalu kaget. Itu kan sudah pakem baku ya. Nah, tapi kalau kemudian Pak Jokowi itu hadir dan benar-benar membawa ijazahnya, ini menurut saya yang paling menarik ini ya. Kenapa? Karena kita ingat ya, bahkan sudah diperintahkan oleh majelis hakim pun Jokowi itu tidak menepati ucapannya. Anda tentu masih ingat ketika tipu UGM pada waktu itu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta kan, kemudian pada waktu itu persidangannya memasuki tahap mediasi. Dalam tahap mediasi itu diharapkan kan Jokowi itu menunjukkan ijazah yang dia sebut asli itu kepada para penggugat. Tapi Jokowi pada waktu itu memilih untuk tidak menunjukkan ijazahnya, bukan memilih ya, sebenarnya lebih tetap bersikukuh tidak menunjukkan ijazahnya, padahal ini kan perintah majelis hakim, dengan konsekuensi ya kemudian mediasi itu deadlock. Nah kalau mediasi deadlock berarti perkara itu berlanjut. Nah yang benar akhirnya Jokowi memilih persidangan itu deadlock dengan lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan soal video-video kita sebelumnya yang membahas tentang ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman di sini ada yang menyatakan bahwa dasar pembohong sampai kapanpun tetap jadi tukang bohong. Kasihan rakyat dibuat gaduh soal ijazah yang belum selesai, semestinya sadar karena selama 10 tahun jadi presiden maka gaji dari pajak rakyat sampai saat ini. Rakyat yang lainnya aja nggak merasa kamu aja kegeeran. Yang bohong dan fitnah para penggugat makanya ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, menang lagi. Pak Jokowi dong, rakyat juga sudah tahu ijazah Insinyur Joko Widodo itu fix asli.
Ribet banget sih, tinggal tunjukin aja ijazahnya yang asli jika memang punya gitu aja, kok repot? Sabar, nanti di pengadilan pasti ditunjukkan. Seumpama ditunjukkan sekarang Roy CS tetap tidak percaya karena Roy CS itu gerombolan orang sakit hati intinya ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Maksudnya Jokowi akan hadir di sidang kasus pidana yang tersangka RRT karena dia merasa ada yang melindungi atau menang. Kalau di sidang pembuktian ijazahnya sudah dipastikan tidak akan hadir karena takut akan terbukti semua selagi masih ada yang melindungi, jangan berharap akan hadir di sidang pengadilan pembuktian ijazahnya. 2 periode sudah cukup untuk 7 turunan, untuk membayar pengawal pun tidak akan kekurangan. Lumayan di kekayaan negara sementara masih banyak rakyat yang makanya kesulitan dalam keseharian alias kemiskinan. Bosan lambat teroris nggak ditahan-tahan, udah bosan narasi asumsi, nggak usah maafkan bang teroris, ditunggu sudah sidang. Jujur saja rakyat Indonesia suruh pilih Jokowi atau Roy Pacul dan kawan-kawan. Di tempat saya semua warga nggak ada yang suka sama Roy Pacul dan kawan-kawan. Jelas lah nggak suka sama Roy CS karena nggak ada bansosnya ya. Kalau pilih Jokowi kan ada bansosnya. Dasar termul yang dipikirannya amplop dan bansos. Kalian para rakyat supaya paham Jokowi akan menunjukkan sekali lagi, akan menunjukkan bukan menunjukkan. Jadi pihak-pihak harus paham. Pak Hakim, Pak Jaksa diselesaikan adil dan selesai. Maka masalah semua pun akan selesai dan tuntas. Biar nanti Allah yang menyidang, gak bisa mengelak sedikit pun, gak bisa bohong mereka di hadapannya. Ya, nggak ada yang ditunjukin, adanya cuma itu. Terima kasih, kita sudah dibohongi bertahun-tahun. Nanti pasti dihisap di sisanya di neraka. Terserah kau bohong sampai kiamat, yang terserah ya bohong. Hukum alam entah 100 tahun, entah sampai kiamat terbukti, atau lagi terbukti yang tahu hanya yang melakukan dan malaikat. Azab bangsa ini yang ternyata sang penguasa selalu melindungi mantan penguasa yang pembohong dan penipu tersangkut hukum. Dari menjabat presiden sampai mantan presiden, apalagi rakyat pengadilan saja tidak dihormati. Hai Jokowi, rakyat berharap datanglah di PN Solo, bawa dan tunjukkan ijazah aslimu, jangan jadi orang pengecut. Susah amat selesainya dari UGM, sudah disumpah Rektor dan Prof. Kunchoro Ova Emilia. Sampai kiamat pun tak akan selesai masalah ijazah Jokowi jika Jokowi tidak akan berinisiatif untuk menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Tidak bisa tamat jika ijazah yang diperlihatkan tidak boleh disentuh, apalagi diperiksa secara forensik yang ahli dan secara terbuka bersama-sama, maka akan semakin banyak yang meragukan ijazah Jokowi. Jokowi, sampai kapan kamu sanggup ngibul terus ngaku salah? Jokowi memang gak pernah kuliah, malu-maluin saja. Waduh, pengadilan kena Frank lagi hancur, dan Jokowi makin lagi parah-parah memalukan Jokowi secara langsung, menyepelekan pengadilan dan hukum. Katanya ijazahnya sudah disita oleh Polda, ijazah yang mana lagi yang mau ditunjukkan kalau pengadilan yang minta? Ya Allah, sulit benar menegakkan kebenaran di negeri ini, padahal begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan. Itulah karena kita yang menyalahgunakan kebaikan Tuhan selama ini. Kenapa sih nggak pernah bisa ditangkap, padahal udah jelas-jelas palsu pembohongan, kok dipercaya, tangkap, masukin penjara. Nggak bakalan ditunjukin, dia juga tahu nggak bakalan ada yang berani untuk menegur dia, apalagi memaksa dia datang ke pengadilan. Gimana mau sampai pengadilan, sebelum pengadilan aja laporannya direkayasa untuk berhenti dan pelapor dikenakan hukum. Kalau aku rasa Jokowi nggak bakal nunjukin ijazahnya karena dia tahu ijazahnya palsu dan hakim yang terhormat. Lebih baik jika Jokowi itu dijatuhkan aja hukuman seumur hidup, kirim ke Nusa Kambang untuk umpan buaya. Pihak Polri tidak punya hak untuk menentukan keputusan perkara ijazah Jokowi. Pihak pengadilanlah yang memiliki kewenangan absolutely dalam keputusan perkara apapun. Lalu bagaimana kalau memang pihak Jokowi sudah terbukti berijazah palsu? Apa tindakan pihak yang berwajib? Omon-omon saja munafik. Kalau janji nggak pernah ditepati, memang pembohong ibul membuat kesal rakyat. Sidang hari ini aja nggak bisa datang, apalagi menunjukin ijazahnya. Kokyut tega-teganya mau memanjarkan orang lagi seperti RRT dan kawan-kawan.
mengulur-ngulur waktu untuk merevisi ijazahnya, maka nggak hadir-hadir ke persidangan atau memang takut terbongkar kebohongannya yang memang sudah pembohong sampai badannya hancur gitu dibayang-bayang oleh ulahnya sendiri. Jokowi memang benar-benar jos, tetap kebal hukum, gak ada yang bisa seret ke pengadilan. Kita serahkan keputusannya kepada seluruh elemen masyarakat ataupun rakyat. Tindakan apa yang pantas untuk diberikan kepada Jokowi, sebab pemerintah, para penegak hukum ataupun polisi dan DPR sudah jelas tidak mungkin lagi bisa diharapkan. Kunci ya cuma satu, dites kejujuran dengan cara dihipnotis, berani-berani gak Pak Jokowi biar terbongkar kebenarannya. Agenda yang membuat kegiatan selama ini mubazir untuk semua warga Indonesia kecewa. Kak mau menunjukkan kenapa nggak dari dulu ya, gampang dibikin sulit, goblok, muter-muter banyak alasan. Aku yakin ijazah palsu banyak drama. Pak Jokowi, Anda itu sehat, gak ada otak. Kalau jujur, tunjukkan kalau Anda pembohong, pasti tidak jujur, ijazah palsu. Kalau kamu Pak Jo, tak jujur, semoga kau kena laknat atas perbuatanmu. Kalau MMG, kau jujur, semoga kau mendapat perlindungan. Tak perlu heran Jokowi mengulur waktu mungkin supaya bisa cetak ijazah baru yang mendekati asli. Itu tampak nyata kalau hakim dan hukum itu betul-betul milik Jokowi. Dengan kata lain, NKRI sudah bukan negara hukum. Kalau orang benar, apa yang dia katakan akan ditepati, nyatanya bohong terus. Perlu pengadilan rakyat karena hukum sudah dibeli. Saya 100% tambah 100 nggak percaya itu. Nggak mungkin Jokowi menepati janjinya kalau memang benar ia mempunyai ijazah palsu. Ada tai, udah dibilang sampai kiamat juga nggak bakal Jokowi tunjukin ijazahnya di pengadilan. Pokoknya kagak bakal tuntas kalau Jokowi belum mati. Sebetulnya orang yang sudah terbiasa tidak tanggung jawab tetap menunjukkan rasa tanggung jawabnya dan selalu mengingkari tanggung jawab ucapannya. Itulah karakter manusia, menunjukkan attitude dan karakternya seumur hidup. Sebabnya rakyat Indonesia itu keturunan dijajah, jadi selalu nurut entah itu presidennya siapa. Inilah buktinya karena kekuasaannya seolah-olah mau berlaku seumur hidup. Harusnya presiden bisa menunjukkan kekuasaannya demi kebenaran seperti Pak Purboyo Sadewo. Tegas dan berani demi rakyat untuk kebenaran. Pengkhianat bangsa dan negara, rakyat nanyakan ijazah malah dipenjarakan, anaknya wapres juga gak ada ijazah. Harus diusut tuntas, kalau terbukti palsu, penjarakan keduanya serta ternak-ternaknya. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini, jangan lupa ditinggalkan jejaknya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, semoga kita bisa jumpa dengan video-video kita